Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022, dan pagi hari ini kita akan membahas siapa yang akan masuk neraka, yang akan kita ambil dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-13 ayat 36 sampai 43. Matius 13 ayat 36 sampai 43. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Engkau Tuhan, Allah pemurah, pengasih, penyayang. Kami terima kasih kesempatan kami pagi hari ini untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicaralah kepada setiap daripada kami ya Bapa, kami rindu, kami siap mendengarkan dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin dan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal yang ke-13, yang akan kita baca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-36 sampai 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ayat 37. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ini Yesus nih. Ayat 38. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Ayat 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Dipisahkan. Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, the lake of fire, neraka. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ayat 43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengarkan dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian secara jelas berbicara tentang dua tempat kekekalan. Yang pertama surga dan yang kedua itu neraka. Setiap orang yang masuk ke salah satu tempat kekekalan tersebut, entah surga atau neraka, tidak pernah akan keluar lagi dari tempat itu. Karena tempat itu adalah tempat kekekalan. Jika orang berhasil masuk ke dalam surga, dia akan selamanya diam di dalam kerajaan surga. Tapi jika ia masuk ke neraka, selamanya pun ia akan berada di dalam neraka. Tempat itu disebut kekekalan. Nah, masuk surga atau neraka adalah sebuah pilihan yang dibuat orang saat mereka masih hidup dalam keadaan sadar di dunia ini. Orang yang berada dalam keadaan koma atau orang gila tidak dapat membuat keputusan. Jadi ambillah sebuah sikap untuk mengambil sebuah keputusan untuk menerima Yesus saat masih sadar, logika masih bekerja, masih berjalan, masih melangkah, masih melakukan kegiatan sehari-hari. Tidak dalam keadaan gila, tidak dalam keadaan koma. Keselamatan mereka berdasarkan keputusan yang mereka ambil sebelum mereka berada dalam keadaan koma atau gila. Ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman. Dengan demikian masuk surga atau neraka bukanlah untung-untungan seperti membeli lotre.
tapi sebuah pilihan yang diambil dengan kesadaran penuh. Inilah yang disebut sebagai iman. Bagi orang yang percaya dengan segenap hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, akan masuk surga. Bahkan pasti masuk surga. Dan bagi orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, akan masuk neraka sesuai dengan pilihan mereka tersebut. Lah, mereka nggak mau Yesus, mereka nggak mau Yesus kok. Yesus adanya di surga. Nggak mau Yesus berarti nggak masuk ke surga. Masuknya ke neraka di mana di tempat Yesus tidak berada. Surga, tempat kediaman Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Jadi, surga bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak pernah akan berada di surga. Pada saat Kristus kembali ke bumi, setelah masa kesengsaraan besar, dan pada akhir zaman, seperti tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19, ayat 11 sampai dengan ayat 21, akan tiba masa penuaian dari orang jahat dan orang benar yang masih hidup di bumi. Yang jahat akan dikumpulkan dahulu dan dipisahkan dari antara yang benar. Orang benar dikumpulkan berikutnya. Pengumpulan ini terjadi dari dalam kerajaannya. Setelah masa penuaian ini dan pembinasan orang jahat, maka waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Yesus, Tuhan, melukiskan apa yang dialami oleh mereka yang menyebabkan orang berbuat dosa dan melakukan kejahatan. Mereka akan disiksa dalam api dan mengalami penderitaan yang hebat. Tidak seorang pun yang menerima Alkitab sebagai firman Allah dapat menolak doktrin ini. Orang fasik tidak akan dimusnahkan, tetapi mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api, ke dalam kekekalan, ke dalam the lake of fire. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Artinya, penderitaan yang dialami oleh orang fasik ini nyata dan dirasakan, karena itu ada kertakan gigi di dalam hal ini. Ada terdapat ratapan, artinya mereka merasakan segala sesuatunya itu sesadar-sadarnya. Ini adalah hukuman kekal yang tidak pernah berakhir, setimpal dengan kejahatan mereka sebagai orang fasik. Terlebih lagi karena mereka tidak percaya kepada Anak Allah yang dapat menyelamatkan mereka. Karena itu hindari neraka. Kalau kita di dunia ini saja barang 15 detik menjauhkan anggota tubuh kita dari terbakar dengan api. Lah ya, ini selama-lamanya berada dalam kekekalan dapur api. Kok mau? Ini sebuah berita yang baik agar kita bertobat dan menghasilkan buah pertobatan yang benar. Mereka orang-orang fasik itu yang melakukan kejahatan tidak pernah akan dapat diselamatkan lagi sekali mereka masuk ke dalam neraka. Terlebih lagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, Putra Allah yang tunggal ini. Nah, siapa yang akan masuk neraka? Neraka telah menjadi topik yang kontroversial dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan di kalangan orang Kristen. Namun, kontroversi yang ada ini, yang kita lihat hari-hari ini, sepenuhnya buatan manusia belaka. Penolakan realitas mereka, penolakan realitas neraka, sekali lagi, penolakan realitas neraka berasal dari ketidakmampuan manusia untuk menerima tawaran Tuhan, untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah Bapa melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus di kayu salib, dengan membayar upah dosa dengan darahnya sendiri yang kudus, atau dari penolakan langsung terhadap firman Tuhan. Jadi mereka tidak mampu melihat kenyataan bahwa dosa manusia tersebut dapat ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Atau mereka menolak firman Tuhan secara langsung. Mereka masuk ke neraka. Bahkan beberapa orang yang mengaku Kristen telah sampai pada kesimpulan yang sama sekali tidak Alkitabiah. Beberapa
telah mencoba untuk mendefinisikan kembali neraka. They try to redefine hell, atau menggambarkan neraka sebagai alam imajinasi manusia belaka yang tidak ditemukan dalam kitab suci. Mereka beranggapan neraka is a state of mind, atau mereka menyangkal neraka sama sekali dengan alasan Allah yang baik tidak mungkin mencampakkan manusia ke dalam neraka. Ini adalah sebuah kebohongan. Dengan melakukan itu, mereka mengabaikan peringatan Yesus dalam Wahyu 22 ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Neraka disebutkan 167 kali dalam Alkitab. Jadi perkataan neraka atau cerita tentang neraka ini ada 167 kali disebutkan dalam Alkitab. Banyak itu. Kadang-kadang neraka disebutkan sebagai Gehenna, Hades, lubang kebinasaan. Kadang-kadang disebut juga jurang maut atau dunia orang mati. Nah, Yesus berbicara tentang surga dan neraka sebagai tempat yang nyata. Kisah yang Yesus ceritakan tentang orang kaya dan Lazarus adalah peristiwa nyata yang menunjukkan realitas dari dua tempat tujuan yang kekal. Lukas pasal 16 ayat 19-31 referensinya. Lukas 16 ayat 19-31. Surga adalah tempat kediaman Allah, di mana Yesus pergi untuk mempersiapkan tempat bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang percaya kepadanya, anak-anaknya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan seperti demikian. Neraka sebaliknya diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Matius 25:41. Neraka pada awalnya diciptakan untuk iblis dan pengikutnya, malaikat-malaikatnya, bukan untuk manusia. Tapi jika manusia itu mengikuti iblis, sehingga menjadikan iblis sebagai bapaknya, Alkitab berkata, di mana bapamu berada, di situ engkau berada. Jika iblis merupakan bapamu, tempat kediaman iblis adalah neraka, maka engkau pun akan berada di tempat bapamu berada, yaitu neraka. Namun jika Yahweh merupakan bapamu, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi merupakan bapamu, dia diam di surga, maka di tempat dia berdiam, di sana pun anak-anaknya akan berada. Pengertian ini simpel banget. Sehingga kita yang menentukan di hari-hari ini saat kita masih hidup. Siapa yang menjadi bapa kita sesungguhnya. Dalam realitas yang kita lakukan setiap hari. Kalau kita memuja setan, setan menjadi bapa kita. Kalau kita memuja Kristus, Kristus menjadi bapa kita di dalam hal ini. Mulut dapat mengatakan Allah yang menjadi bapa kita, tetapi jika perilaku kita tidak menunjang apa yang kita katakan, kita tidak pernah dapat memanipulasikan Allah yang menyelidiki jauh di dalam lubuk hati kita itu sendiri. Tetapi karena setiap manusia adalah orang berdosa, setiap orang yang telah melewati usia pertanggungjawaban telah dikutuk ke neraka atas dasar pilihan mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Baca di dalam Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10 benar. Roma 5 ayat 12. Yohanes 3 ayat 18. Kita semua pantas mendapatkan neraka sebagai hukuman yang adil atas pemberontakan kita melawan Allah. Namun karena kasih karunia Allah oleh iman, kita diselamatkan. Upah dosa kita ditanggungkan kepada Yesus Kristus yang membayarnya dengan darahnya. Kita diampuni. Dosa kita ditebus, dibayar. Keselamatan bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8-9. Ingatkan baik-baik. Keselamatan bukan hasil usaha kita. Keselamatan adalah pemberian Allah yang kita terima sebagai anugerah secara cuma-cuma.
melalui iman kita diselamatkan. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah jika mereka tidak dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat yang ketiga. Dia juga menjelaskan bahwa neraka adalah hukuman kekal bagi mereka yang tidak menaatinya. Nya artinya Tuhan, Yesus Kristus. Matius 25 ayat 46. 2 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 9 mengatakan bahwa pada akhirnya Allah mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Ayat 9 dari 2 Tesalonika 1. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaan kekuatannya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di surga. Dijauhkan dari hadirat Tuhan artinya dijauhkan dari surga. Berada di dalam neraka. Kapan? Sampai selama-lamanya. Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus dalam Matius 3 ayat 12. Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Tidak terpadamkan artinya menyala terus-menerus dalam kekekalan. Yohanes 3 ayat 18 menjelaskan dalam istilah yang paling sederhana, siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Perhatikan ini baik-baik. Minggu yang lalu kita berbicara tentang siapa yang akan masuk surga. Minggu ini kita berbicara siapa yang akan masuk neraka. Ini dijelaskan dalam Yohanes 3 ayat 18 dalam bahasa yang sangat sederhana. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi, mereka yang masuk neraka secara khusus adalah mereka yang tidak percaya pada nama Yesus. Percaya yang dimaksud adalah kepercayaan yang melampaui pikiran manusia. Percaya bukan dengan pikiran, itu knowledge, tapi percaya dengan hati. Karena jika kita percaya dengan hati, kita melakukan apa yang kita percayai tersebut. Percaya dengan pikiran belum tentu. Berapa sering kita melihat, aku percaya kok Yesus itu Tuhan. Bahkan setan pun percaya Yesus itu Tuhan, tapi tidak mengubah keadaan, setan tetap dibakar di dalam api neraka. Bagi orang yang mengatakan, aku percaya Yesus itu Tuhan, namun hanya dengan pikiran, bukan dengan hati, artinya tidak memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di dalam kehidupannya, dan beriman kepada Yesus ini, sekalipun ia mengaku dengan mulutnya, namun percaya dengan pikirannya, bukan dengan hati, ia tidak pernah diselamatkan. Jika orang mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, dia akan menerima ini sebagai sebuah kebenaran, dan maka ia akan beriman kepada Yesus itu, melakukan perintahnya, mengikuti dia, sehingga ia berada di mana Yesus itu berada. Karena percaya dengan alam pikiran bukanlah iman, tapi pengetahuan. Karena itu percaya yang dimaksud dalam hal ini adalah percaya dengan segenap hati yang merupakan iman. Artinya bukan hanya sekedar mengakui dengan mulut kita, namun percaya dengan segenap hati bahwa firman Allah adalah kebenaran yang mutlak dan tidak ada lain selain daripada kebenaran firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Percaya kepada Kristus membutuhkan kesetiaan yang tidak berubah. Artinya setia sampai mati. Karena itulah Alkitab berkata pada saat Anak Manusia datang kali keduanya, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Artinya bertahan, setia sampai kepada kesudahan. Kita berhenti menyembah diri kita sendiri. Kita meninggalkan dosa kita dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan kita mulai menyembah Tuhan dengan hati, jiwa,
pikiran, dan kekuatan kita. Tuhan menginginkan agar setiap orang menghabiskan kekekalan bersamanya. Tuhan mengatakan, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, tapi Ia menginginkan agar setiap orang menghabiskan kekekalan bersama dengan Dia di surga. Tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan pada saat yang sama juga menghormati kebebasan setiap manusia untuk berkehendak. Free will digaranti oleh Tuhan. Siapapun yang menginginkan surga dapat masuk ke surga. Yohanes 1 ayat 12. Yesus sudah membayar harga untuk keselamatan kita. Tetapi kita harus menerima karunia ini dan mengalihkan kepemilikan hidup kita kepada Tuhan Yesus itu. Lukas 9 ayat 23. Surga itu sempurna dan Tuhan tidak dapat membawa siapapun ke sana yang bersikeras berpegang pada dosanya. Jadi artinya dosa tidak dapat masuk ke dalam surga. Kita harus mengizinkan Tuhan Yesus untuk menyucikan kita dari dosa kita dan membuat kita benar di hadapannya. We are saved by grace through faith alone. We are justified in Christ Jesus the moment we believe in Him with all our heart. Yohanes 1 ayat 10 sampai dengan 12 menunjukkan kepada kita masalah dan solusinya. Perhatikan baik-baik. Masalah dan solusinya dibicarakan di sini. Ia, artinya Yesus, telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia, Yesus, datang kepada milik kepunyaannya. Manusia maksudnya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, menolaknya. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan segenap hati mereka, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dengan hati mereka. Kita dapat memilih untuk percaya seutuhnya pada pembayaran yang dilakukan Yesus dengan darahnya untuk dosa kita. Atau kita dapat memilih untuk membayar upah dosa kita sendiri. Tetapi kita harus ingat bahwa pembayaran untuk upah dosa kita, jika kita melakukannya dengan usaha kita sendiri, perhatikan baik-baik. Jika kita ingin membayar upah dosa kita dengan usaha kita sendiri, maka hal ini akan mengakibatkan kita berakhir di dalam kekekalan di neraka. Karena kita nggak akan sanggup membayar itu. Upah dosa adalah maut. Selesai sampai di sana. Nah, Yesus mati bagi kita untuk membayar upah dosa. Artinya dia mati bagi kita agar kita menerima kehidupan. Bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita oleh Allah melalui iman kita kepadanya. Karena itu kita diperhitungkan sebagai orang benar. Dan diselamatkan melalui iman kita ini. C.S. Lewis mengatakannya seperti ini. Dulu C.S. Lewis ini sebelum menjadi orang Kristen, dia seorang ateis. Berubah drastis, 180 derajat. Tulisan-tulisannya sangat bermutu. Ini salah satu kata-kata yang diucapkannya. Hanya ada dua jenis orang pada akhirnya, kata C.S. Lewis ini. Yaitu, mereka, orang-orang ini yang berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Artinya, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami. Dan jenis orang kedua adalah, bukan mereka yang berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami, tapi Tuhan yang berkata, jadilah kehendak-Mu, hai manusia. Jadi beda ya. Manusia yang pertama kategori ini, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami. Orang kategori kedua, Tuhan yang berkata, oke, jadi sesuai dengan kehendak kalian. Masuk neraka mereka. Be careful. Apakah neraka itu nyata? Seringkali kita melihat, itu cuma state of mind. Imajinasi doang. Setelah mati kan kita tidak tahu apa-apa.
neraka menunggu atau surga menunggu. Jadi apakah neraka itu nyata? Apakah neraka itu abadi, kekal? Sangat menarik bahwa persentase orang yang percaya akan keberadaan surga jauh lebih tinggi daripada orang yang percaya akan keberadaan neraka. Gimana ini mungkin ini? Percaya kepada surga tapi tidak percaya kepada neraka. Namun menurut Alkitab, neraka sama nyatanya dengan surga. Alkitab dengan jelas dan eksplisit mengajarkan bahwa neraka adalah tempat yang nyata di mana orang-orang jahat, orang-orang yang tidak percaya dikirim setelah kematian mereka secara fisik. Kita semua telah berdosa terhadap Allah. Roma 3 ayat 23. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah karena kita telah jatuh dalam dosa. Hukuman yang adil untuk dosa itu adalah kematian. Roma 6 ayat 23. Jadi semuanya kita deserve untuk masuk neraka. Tapi Tuhan menawarkan, kalau kamu nggak mau masuk neraka, aku menawarkan diriku sebagai ganti dirimu. Aku mau menebus kamu. Maukah engkau mengizinkan aku menebus dosa-dosamu dengan darahku? Jawabannya tergantung kita. Aku mau, Tuhan. Artinya, waktu kita mengatakan aku mau, kita mengerti dan sadar kita harus melepaskan dunia dari kehidupan kita. Karena Alkitab juga secara eksplisit mengatakan, barang siapa yang bersahabat dengan dunia, menjadikan Allah musuh mereka. Saya ulang, jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, artinya kita mengizinkan Tuhan untuk membayar upah dosa kita dengan kehidupannya, dengan darahnya, maka secara sadar kita menolak dunia. Ini ketentuannya di dalam hal ini. Itu pilihan. Kita tidak dapat memilih dunia dan Tuhan Yesus bersama-sama. Alkitab secara jelas tadi saya mengatakan, barang siapa mengasihi dunia, menjadikan Allah musuh mereka. Kita tidak mau ini terjadi. Karena semua dosa kita pada akhirnya adalah akibat melawan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-51, ayat yang keempat. Dan karena Tuhan adalah makhluk yang hidup dalam kekekalan, hidup tanpa dosa dalam kekekalan, kudus selamanya, maka hukuman atas dosa, yaitu kematian dalam arti terpisah dari Allah, juga harus terjadi dalam kekekalan. Neraka adalah kematian tak terbatas dan kekekalan yang kita peroleh karena dosa kita. Di dunia kita mengenal ada hukuman seumur hidup, ada hukuman mati, ada hukuman terbatas. Terbatas berapa bulan, berapa tahun, dan sebagainya. Setelah itu dilepaskan dari penjara. Hukuman seumur hidup artinya seumur hidup dia berada di penjara. Hukuman mati artinya capital punishment, dia dimatikan, nyawanya diambil oleh pemerintah selaku badan yang berwenang karena kesalahannya yang melampaui batas di dalam hal ini. Tidak terampuni lagi di dalam hal ini. Nah, neraka adalah tempat hukuman kekal. Yesus itu kekal dalam kekudusan. Jadi dosa tidak pernah, orang berdosa tidak pernah dapat dilepaskan setelah beberapa saat. Dosa adalah dosa. Karena dosa itu harus dihukum dalam kekekalan. Api neraka tidak dapat menyucikan orang. Darah Yesus yang dapat menyucikan orang. Karena itu perhatikan baik-baik. Sekali masuk neraka, tetap neraka selamanya. Sekali masuk surga, tetap surga selamanya. Pilihan ada pada kita saat kita masih hidup. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan firman ini melalui YouTube dan sadar, Anda berpikir, jika aku mati tanpa Yesus Kristus, aku masuk neraka. Ambil kesempatan ini, terima Yesus dalam hati Anda dengan iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Undang dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, supaya dia datang mengampuni Anda. Akui dosa-dosamu di hadapannya. Minta ampun kepadanya. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat, maka namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Hukuman orang jahat yang mati di neraka digambarkan di seluruh kitab suci sebagai api yang kekal. Kekal artinya selamanya. Matius 25:41. Di dalam Matius 3:12 digambarkan sebagai api yang tidak terpadamkan. Di dalam Daniel 12 ayat 2 digambarkan sebagai kehinaan dan kengerian yang kekal. Markus
9 ayat 44 sampai 49, neraka digambarkan sebagai sebuah tempat di mana api tidak akan padam. Tempat penderitaan, tempat siksaan dan nyala api dalam Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, neraka digambarkan sebagai hukuman kebinasaan. Tempat di mana asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, digambarkan dalam Wahyu 14 ayat 10 sampai 11. Dan lautan api dan belerang di mana orang jahat disiksa siang malam sampai selama-lamanya, digambarkan dalam Wahyu 20 ayat 10. Singkatnya, neraka adalah tempat penyiksaan dalam kekekalan. Tidak ada jalan keluar. Dan tadi dikatakan di sana ada ratapan dan kertakan gigi. Artinya mereka sadar akan apa yang mereka alami. Namun tidak ada jalan keluar. Mereka ratapan, kertakan gigi. Seperti kita menyesal, geram begitu. Nah, mereka menyesal selamanya. Guilt mengikuti mereka. Mereka merasakan guilt ini selama-lamanya. Hukuman orang fasik di neraka tidak pernah berakhir seperti kebahagiaan orang benar di surga. Yesus sendiri menunjukkan bahwa hukuman di neraka sama kekalnya dengan kehidupan di surga. Matius 25 ayat 46 berkata demikian. Orang jahat selamanya tunduk pada kemarahan dan murka Allah. Mereka yang berada di neraka akan mengetahui keadilan Allah yang sempurna. Mazmur 76 ayat 10. Mereka sadar, mereka tahu akan kemurkaan Allah itu. Mereka yang berada di neraka akan tahu bahwa hukuman mereka adil. Dan hanya mereka sendiri yang harus disalahkan. Ulangan 32 ayat 3 sampai 5. Ya, neraka itu nyata. Ya, neraka adalah tempat siksaan dan hukuman yang berlangsung selama-lamanya tanpa akhir. Puji Tuhan, melalui Yesus Kristus kita dapat lolos dari takdir kekal ini, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, ayat ke-18, dan ayat yang ke-36. Bagaimana kekekalan di neraka merupakan hukuman yang adil untuk dosa? Bagaimana orang dapat mengerti itu adil? Sementara orang masih menganggap enggak ada state of mind, padahal ada tempat kekekalan. Mari kita bahas ini. Banyak orang merasa tidak nyaman dengan gagasan tentang neraka yang kekal. Ketidaknyamanan ini bagaimanapun seringkali merupakan hasil dari pemahaman yang tidak lengkap tentang 3 hal. Yang pertama, tentang sifat Allah itu sendiri secara keseluruhannya. Tidak boleh dipisah-pisah. Yang kedua, sifat manusia. Yang ketiga, sifat dosa. Nah, sebagai manusia yang jatuh dan berdosa, natur Allah adalah konsep yang sulit untuk kita pahami. Kita cenderung melihat Tuhan sebagai makhluk yang baik dan penuh belas kasihan yang cintanya kepada kita mengalahkan dan menutupi semua sifat-sifatnya yang lain. Tentu saja Tuhan itu pengasih, baik, dan penyayang, maha pengampun, berlimpah kasih setianya. Benar semuanya. Tetapi Dia adalah Tuhan yang pertama dan terutama Tuhan yang kudus dan benar. Dan hidup di dalam segala kekudusan. Begitu kudusnya Tuhan sehingga Dia tidak dapat mentolerir dosa sedikit pun. Dia adalah Allah yang murkanya membara terhadap orang fasik dan orang yang tidak taat. Dia bukan hanya Tuhan yang pengasih, penyayang, Dia adalah kasih itu sendiri. God is love. Tuhan itu kasih. Tetapi Alkitab juga memberitahu kita bahwa Dia, Tuhan ini, membenci segala macam dosa, apapun bentuk dosa itu. Baca di dalam Amsal, kitab Amsal, pasal yang ke-6, ayat 16-19. Kita setiap hari baca Amsal. Nah, nanti sampai pasal yang ke-6, ayat 16-19, kita bisa melihat tentang kebenaran ini. Dan sementara Allah itu maha penyayang, ada batas untuk rahmatnya. Yesaya 55, ayat 6 dan ayat 7 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya, hasilkan buah pertobatan di dalam hal ini.
Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Tinggalkan kejahatan. Tinggalkan dosa. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka dia, Tuhan akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, kalau orang itu sudah mati di dalam dosa tanpa pertobatan, bagaimana Allah dapat mengampuni dia lagi? Pengampunan hanya diberikan pada waktu ia berada di dalam keadaan hidup, dalam keadaan sadar. Bukan dalam keadaan koma atau gila. Dia berada dalam keadaan sadar. Dia memilih untuk meminta pengampunan. Kita tidak dapat berkatakan, ya Allah itu kan baik, dia mengerti aku. Benar. Tetapi kalau kita merancangkan dosa ini sebuah kekejian. Satu. Yang kedua, kita mocking Tuhan. Kita mengejek Allah. Aku memilih untuk dosa, lantas Tuhan mau apa? Kira-kira begitu pengertiannya. Karena itu jangan memilih dosa. Ya nggak apa-apa lah, Tuhan mengerti. Habis ini aku minta ampun. Keji. Alkitab mengatakan kamu menyalibkan Kristus. Apalagi bagi orang yang sudah percaya, orang yang mengerti firman Tuhan, mengambil langkah ini. Pada saat ia mengatakan, Allah itu tahu nanti aku minta ampun. Artinya dia sengaja memilih ini. Ini kekejian di dalam hal ini. Dan sementara dia Maha Penyayang, telah kita katakan, dia juga adalah Allah yang tidak dapat mentolerir dosa. Umat manusia dirusak oleh dosa. Dan dosa itu selalu secara langsung melawan Tuhan itu sendiri. Ketika Daud berdosa dengan melakukan perzinahan dengan Batsheba, ini dirancang oleh dia, dan kemudian dia juga merancangkan dengan sengaja membunuh Uria suami Batsheba. Daud menjawab dengan doa yang menarik. Ini kata-kata Daud. Tertulis di dalam Mazmur 51 ayat yang keempat. Saya kutipkan bagi kita sekalian. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dan dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Dia mengakui ini. Engkau adil, jikapun kau menghakimi aku, memberikan konsekuensi di dalam kehidupanku, semuanya itu benar. Aku salah. Dia mengakui di dalam hal ini. Dia diampuni Tuhan, tapi konsekuensi dosanya berjalan. Anak di dalam kandungan Batsheba mati. Kita minta ampun, kita diampuni. Konsekuensi dosa berjalan. Karena Daud telah berdosa terhadap Batsheba dan Uria, bagaimana mungkin dia mengaku hanya berdosa terhadap Tuhan? Daud mengerti bahwa semua dosa pada akhirnya bersifat melawan Allah yang kekal, yang hidup dalam kekudusan. Dosa ini menentang Allah. Mazmur 90 ayat 2 mengingatkan kita akan kekekalan Allah ini. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Akibatnya, semua dosa membutuhkan hukuman kekal. Karakter Allah yang kudus, sempurna, dan tak terbatas telah disakiti oleh dosa kita. Meskipun bagi pikiran kita yang terbatas, dosa kita terbatas dalam waktu, yaitu selama kita hidup di dunia. Tetapi bagi Tuhan yang berada di luar waktu, dosa yang ia benci terus berlanjut. Karena itulah dia menyediakan jalannya dengan menghapus dosa tersebut melalui kuasa darah anaknya, sehingga kita dibenarkan, disucikan di dalam Yesus Kristus dalam kekekalan itu sendiri. Tidak diperhitungkan lagi sebagai orang berdosa, tapi diperhitungkan sebagai orang benar di dalam Yesus Kristus. Dosa kita selamanya di hadapannya dan harus dihukum selamanya untuk memenuhi keadilan yang kudus ini. Jadi tidak ada hukuman sementara di neraka selamanya. Tidak ada yang memahami ini lebih baik daripada seorang yang di neraka. Jadi orang yang berada di neraka dapat memahami neraka ini. Mereka yang menceritakan tentang neraka ini, seperti orang kaya dan Lazarus ini, yang menceritakan tentang keberadaan di neraka itu, ini valid, ini akurat banget. Contoh sempurna adalah kisah orang kaya dan Lazarus. Keduanya meninggal, dan orang kaya itu masuk ke neraka, sementara Lazarus masuk ke surga. Baca di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-16. Tentu saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang kaya itu sadar bahwa dosa-dosanya hanya dilakukan selama hidup yang terbatas di dunia ini, bukan? Tapi yang menarik adalah
Orang kaya ini tidak pernah berkata, bagaimana aku bisa masuk neraka dan menghabiskan siksaan yang aku terima dalam kekekalan di neraka. Dia tidak pernah bertanya itu. Dia tidak pernah berkata itu. Pertanyaan itu tidak pernah dinyatakan di neraka. Nggak ada pertanyaan itu timbul di neraka. Orang kaya itu tidak berkata, apakah aku benar-benar pantas menerima upah ini? Nggak ada pertanyaan itu. Tidakkah menurutmu ini sedikit ekstrim? Aku masuk selamanya di neraka? Nggak ada pertanyaan itu. Bukankah ini sedikit berlebihan, Tuhan? Tidak ada pertanyaan itu. Tidak ada tantangan yang seperti demikian. Dia, orang yang masuk neraka, hanya meminta agar seseorang pergi ke saudara-saudaranya yang masih hidup dan memperingatkan mereka tentang nasibnya yang berada di neraka. Dia mohon kepada Abraham, kirim seseorang untuk mengingatkan saudara-saudaranya yang masih hidup. Artinya, orang berdosa tidak hanya masuk neraka jika mereka memilih dalam kesadaran penuh untuk bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka, serta mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekalipun mereka berdosa seperti Paulus, jika mereka memilih untuk bertobat dan menghasilkan buah pertobatan, menerima Yesus dengan iman mereka, mereka tidak perlu pergi ke neraka. Pilihan mereka untuk bertobat atau tidak. Dapat dikatakan bahwa orang kaya ini bersyafaat memohon Abraham untuk mengirimkan seseorang untuk pergi kepada anggota keluarga yang masih hidup. Ia bersyafaat saat ia merasakan kehangatan api neraka. Dan sekalipun ia di neraka, ingat, sekalipun ia di neraka, cinta kasih yang tidak egois terhadap anggota keluarganya yang masih hidup di dunia ini masih ada padanya. Sehingga ia meminta kepada Bapak Abraham untuk mengirimkan seseorang kepada anggota keluarga mereka untuk mengingatkan mereka untuk bertobat agar mereka tidak mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Namun Abraham menjawab, banyak kesaksian pada mereka, juga kesaksian para nabi. Jika mereka tidak percaya, sekalipun ada orang mati dibangkitkan dikirim kepada mereka, mereka pun tidak akan percaya di dalam hal ini. Itu adalah sebuah pilihan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jadi orang kaya ini masih memiliki naluri baiknya, masih memiliki conscience-nya, perasaannya, nalurinya. Dia rasakan penyesalannya ini, mengapa dia berada di tempat itu. Dia ingin memperingati anggota keluarga yang lain. Seperti orang kaya itu, setiap pendosa di neraka memiliki kesadaran penuh bahwa dia layak berada di sana. Perhatikan baik-baik. Mereka nggak nuntut. Mereka tahu dalam kesadaran penuh kenapa mereka berada di neraka seperti orang kaya ini. Setiap orang berdosa memiliki hati nurani yang penuh informasi. Mereka sangat sadar dan mereka memiliki hati nurani yang peka sekalipun mereka berada di neraka. Dan hal ini akan menyiksa mereka selamanya. Ada guilt, ada perasaan bersalah. Ini yang menyiksa mereka selamanya. Inilah pengalaman siksaan di neraka. Seseorang yang sepenuhnya sadar akan dosanya dengan hati nurani yang terus-menerus menuduh tanpa kelegaan, bahkan untuk sesaat. Dengan demikian, mereka yang berada di neraka tidak pernah akan lagi menikmati damai dalam arti yang sesungguhnya, dalam kekekalan. Karena mereka sepenuhnya terpisah daripada Yesus, Sang Raja Damai. Mereka nggak mengalami lagi kedamaian dalam arti yang sesungguhnya di neraka. Nggak ada. Mereka disiksa, mereka dituduh. Perasaan mereka sendiri juga menuduh mereka. Perasaan bersalah mereka juga ada di dalam kehidupan mereka. Kejahatan yang mereka lakukan terus-menerus ada di dalam neraka itu. Itulah yang menyebabkan adanya ratapan dan kertakan gigi. Penuh dengan penyesalan. Seperti kita geram. Gigi kita gemertak pada waktu geram. Itu yang terjadi di neraka. Rasa bersalah karena dosa akan menghasilkan rasa malu dan kebencian diri yang abadi. Kenapa aku lakukan ini? Kenapa aku lakukan ini? Kenapa aku lakukan ini? Terus-menerus dalam keabadian. Karena itu mendingan bertobat sekarang dan hasilkan buah pertobatan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang kaya itu tahu bahwa hukuman kekal untuk dosanya berlaku seumur hidup. Hukuman kekal terhadap dosa ini dibenarkan dan pantas. Dalam bahasa Inggris kira-kira berbunyi seperti berikut. The rich man knew that eternal punishment for a lifetime of sins is justified and deserved. Mereka tahu dia deserve, dia layak menerima hukuman itu.
Itulah sebabnya orang kaya ini tidak pernah memprotes atau mempertanyakan keberadaannya di neraka. Realitas kutukan kekal atas dosa adalah kekekalan dalam neraka. Dan hukuman kekal di neraka ini menakutkan dan sangat tidak nyaman. Tapi ada baiknya kita memiliki rasa takut akan hukuman kekal di neraka agar kita dapat bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Meskipun hal ini mungkin terdengar aneh, tetapi hal ini merupakan kabar baik yang dapat membawa orang berdosa kepada pertobatan. Ini kabar baik sebetulnya tentang berita siapa yang akan masuk neraka, agar kita setelah mengerti, you will come to know the truth will set you free. Engkau akan mendapatkan kebenaran, kebenaran ini akan memerdekakan engkau sehingga engkau tidak perlu masuk neraka lagi. Tapi melalui pertobatan kepada Yesus Kristus, engkau dibenarkan dan diselamatkan. Surga menunggumu. Allah sangat mengasihi kita, Yohanes 3:16, dan Ia ingin agar kita diselamatkan dari kekekalan api neraka, 2 Petrus 3:9. Tetapi karena Tuhan itu juga adil dan benar, ingat baik-baik, tetapi karena Tuhan itu juga adil dan benar, Dia tidak dapat membiarkan dosa kita dibiarkan begitu saja tanpa dihukum. Seseorang harus membayarnya. Dalam belas kasihan dan kasih-Nya yang besar, Allah Bapa menyediakan pembayarannya sendiri untuk dosa kita. Caranya, Dia mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib bagi kita sekalian. Kematian Yesus adalah kematian yang tidak terbatas, karena Dia adalah Tuhan. Manusia yang tidak terbatas, yang dapat membayar hutang dosa kita yang tidak terbatas, sehingga kita tidak perlu membayarnya di neraka untuk selama-lamanya. 2 Korintus 5 ayat ke-21. Jika kita mengakui dosa kita dan menempatkan iman kita di dalam Kristus, meminta pengampunan Tuhan atas dosa kita berdasarkan pengorbanan Kristus, kita diselamatkan, diampuni, dibersihkan dari segala dosa dan kejahatan kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan dan kepada kita dijanjikan rumah kekal di surga. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sehingga Dia menyediakan sarana untuk keselamatan kita. Tetapi jika kita menolak karunia hidup kekal ini yang berasal daripada Tuhan ini, kita akan mengalami konsekuensi kekal dari keputusan kita sendiri, yaitu masuk neraka selamanya. Perlu diingat bahwa Tuhan tidak bertanggung jawab atas pilihan dan keputusan yang kita ambil berdasarkan kebebasan berkehendak yang kita miliki. Namun, kita perlu mengingatkan diri kita sendiri bahwa neraka adalah pemisah abadi antara manusia berdosa dan Tuhan. Apa artinya neraka adalah pemisah abadi dari Tuhan? Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa ada dua kemungkinan yang merupakan tujuan bagi setiap roh manusia setelah kematian fisik. Yang pertama surga, atau yang kedua neraka. Hanya orang benar yang mewarisi hidup yang kekal dan di surga. Dan satu-satunya cara untuk menyatakan benar di hadapan Allah adalah melalui iman dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Roh orang benar pergi langsung ke hadirat Allah saat Ia mati. Yesus yang berkata, "Verily I say unto you, today you will be with me in paradise." Bagi mereka yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, kematian berarti hukuman kekal di neraka. 2 Tesalonika 1 ayat 8-9. Hukuman ini dijelaskan dalam berbagai cara. Tadi telah kita sebut, lautan api, kegelapan yang paling gelap, dan api yang kekal, api yang tidak terpadamkan, kehinaan dan kengerian yang kekal, api yang tidak terpadamkan, semuanya ini. Tempat ini kekal. Tidak ada dukungan Alkitabiah untuk gagasan bahwa setelah kematian orang mendapatkan kesempatan lain untuk bertobat. Tidak ada. Karena itu berdoa untuk arwah orang mati tidak sesuai dengan konsep Alkitab. Orang yang sudah mati sudah selesai hidupnya.
Karena Alkitab dalam kitab Ibrani yang mengatakan, it is appointed unto man to once die, then the judgment. Manusia ditentukan untuk mati sekali dan kemudian dihakimi. Nggak ada kesempatan yang lain. Jadi berdoa untuk arwah orang mati sebuah kesia-siaan. Sekali lagi, Ibrani 9 ayat 27 menjelaskan bahwa setiap manusia mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Orang-orang Kristen telah diadili dan dihukum saat mereka mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus sendiri yang mengambil hukuman itu ke atas dirinya sendiri. Dosa kita menjadi milik Yesus dan kebenaran Yesus menjadi milik kita ketika kita percaya kepadanya. Karena Dia menanggung hukuman kita dengan membayar upah dosa kita dengan darahnya, kita tidak perlu takut dipisahkan lagi dari Yesus untuk selama-lamanya. Penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya masih akan datang karena mereka belum percaya kepada Yesus, karena itu utang dosa mereka belum dibayarkan. Mereka harus dan tetap akan dihakimi nanti. Jadi penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya masih akan datang karena belum dibayar oleh Yesus. 2 Tesalonika 1 ayat 8-9 mengatakan, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Tidak mau mengenal Allah. Pilihan ini. Dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Pilihan ini. Ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan. Berapa lama? Selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Allah dan daripada kemuliaannya. Penderitaan neraka tidak hanya terdiri dari siksaan fisik, tetapi juga penderitaan karena terputus dari setiap jalan kebahagiaan. Allah adalah sumber segala sesuatu yang baik, tertulis dalam Yakobus 1 ayat ke-17. Diputuskan dari Tuhan berarti kehilangan semua paparan terhadap sesuatu yang baik. Neraka akan menjadi tempat penampungan orang berdosa dalam kekekalan. Namun mereka yang menderita di sana akan memiliki pemahaman penuh tentang kengerian dosa. Penyesalan, rasa bersalah, dan rasa malu tidak pernah akan ada habisnya. Namun disertai dengan keyakinan bahwa hukuman yang mereka jalani itu adalah adil, seadil-adilnya. Tidak ada lagi penipuan atau manipulasi tentang kebaikan manusia. Terpisah dari Tuhan berarti selamanya tertutup dari terang. Mereka selamanya berada di dalam kegelapan yang paling gelap. Dan damai juga tidak ada di dalam kehidupan mereka. Karena Yesus Sang Raja Damai tidak ada di dalam neraka. Karena Allah adalah sumber dari semua yang baik itu. Setiap kebaikan yang kita amati dalam kemanusiaan hanyalah cerminan dari karakter Allah yang menurut gambarnya kita diciptakan. Dan kita menikmati ini semuanya di surga dalam seluruh kebenarannya ini. Sementara roh orang-orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, Tuhan akan tinggal selamanya bersama Tuhan dalam keadaan yang sempurna. 1 Yohanes 3 ayat 2. Kebalikannya adalah mereka yang ada di neraka. Tak satu pun dari kebaikan Tuhan akan ada di dalamnya. Karena mereka terpisah dari Tuhan berada di dalam neraka. Kebaikan apapun yang mereka pikir mereka miliki di bumi saat mereka hidup, akan mereka sadari bahwa semua yang mereka pikirkan, baik itu semata-mata hanyalah hal-hal yang bersifat egois, hal-hal yang penuh nafsu dan penyembahan berhala. Baca dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6. Gagasan manusia tentang kebaikan akan diukur dengan kesempurnaan kekudusan Tuhan, dan ternyata sangat jauh dari kesempurnaan kebaikan dan kekudusan Tuhan. Dan Alkitab menggambarkan kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Bahasa Inggris mengatakan seperti karpet yang kotor. Nah, saya berikan konklusi saya, closing statement saya seperti ini. Mereka yang berada di neraka selamanya kehilangan kesempatan untuk melihat wajah Tuhan, mendengar suaranya, mengalami pengampunannya, atau menikmati persekutuannya. Terhilang selamanya. Terpisah selamanya dari Tuhan adalah hukuman yang mengerikan, karena manusia yang terpisah dari Tuhan selamanya tidak akan pernah lagi menikmati kebaikan Tuhan dan kasih-Nya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara sekalian, marilah kita tetap beriman kepada Tuhan
selamanya. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, Ia akan menemukan bahwa kita tetap beriman kepadanya. Sehingga kita pun akan mendengar, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Mari nikmati dalam perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau telah memperingatkan diri kami agar kami tidak terjerumus dan masuk ke dalam neraka, tetapi agar kami senantiasa beriman kepadamu, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, taat kepada kebenaran firman-Mu, dan tetap beriman kepadamu sampai kepada kesudahannya. Tuntun kami Tuhan, agar di dalam setiap langkah kami boleh melangkah sesuai dengan keinginan Tuhan, dan berada di tempat di mana Tuhan sendiri menginginkan kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan buka pintu hati kita selebar-lebarnya dan terima berkat dari Allah Bapa. Kiranya Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita, membimbing kita ke arah yang tenang, membaringkan kita di padang berumput hijau, bahkan menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita dan mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Tuhan sendiri akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Dia berkatilah engkau saat engkau masuk, dia berkatilah engkau saat engkau keluar, dia berkatilah bakulmu, dia berkatilah tempat adonanmu, dia berkatilah kesehatanmu, dia berkatilah kandunganmu, dia berkatilah rumah tanggamu, dia berkatilah pelayananmu, dia berkatilah pekerjaanmu. Apapun yang engkau lakukan, kiranya Tuhan yang Maha Baik itu membuat engkau berhasil. Dan biarlah hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus, tetap menyertai kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang berharap dan percaya kepadanya. Maranatha. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan tanggal 27 Maret. Jangan lupa lakukan protokol kesehatan, tetap setia dalam menggiring Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.